Halo, selamat sore sahabat Femina yang sudah berkumpul di Instagram Femina Magazine. Apa kabar sore hari ini? Saya berharap kita semua tetap semangat, tetap sehat, dan tetap menjaga protokol kesehatan. Memakai masker seperti ini, mencuci tangan kapan saja di mana saja Anda memerlukannya, atau pakai hand sanitizer kalau diperlukan. Kemudian juga yang tidak kalah penting adalah menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Saya Peti Fatima dari Femina akan menemani live kita pada sore hari ini dalam topik yang sangat istimewa karena ini menjadi suatu isu yang besar pada hari-hari belakangan ini, yaitu update COVID-19, klaster keluarga meningkat, apa yang harus kita waspadai. Teman-teman, kita sudah 7 bulan hidup bersama COVID-19, dalam tanda kutip, dan data tentang kasus positif dari COVID-19 ini masih belum juga reda. Saya mungkin mau mencatat beberapa data terbaru dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 yang menyampaikan bahwa sudah tembus angka 315.714 terkonfirmasi positif per Rabu tanggal 17 Oktober, dan ada pasien sembuh sebanyak 291 dan 11.000 lebih orang meninggal dunia. Ini tentu menjadi satu kekhawatiran dan keprihatinan kita, tetapi kita memang harus jalan terus. Teman-teman, kita nggak boleh menganggap sepele untuk penyebaran COVID-19 ini, dan kalau saya sebagai awam, saya mikirnya tuh sekarang COVID-19 itu udah semakin dekat. Kalau dulu kita lihat di berita, di mana-mana, tapi sekarang kasus positif itu ada di lingkungan kita. Saudara kita, tetangga kita, mungkin teman-teman kantor, dan lain-lainnya. Ada banyak hal yang harus kita waspadai. Dan salah satu klaster yang lagi disebut-sebut sekarang, selain klaster perkantoran, adalah klaster kesehatan, klaster keluarga. Nah, hari ini kita mau bicara mengenai klaster keluarga ini dengan pakar epidemiologis dari Satgas COVID-19. Ini saya senang sekali bisa ketemu akhirnya sama Dr. Dewi, ini sama Mbak Dewi. Kita sebenarnya pernah ketemu online juga. Sudah ada di sini Dr. Dewi. Apa kabar? Sehat. Saya izin buka masker kalau gitu ya, Mbak Peti. Boleh. Oke. Ya, siap. Dibersihkan dulu tangannya pakai hand sanitizer. Tadi sudah ya dikasih tahu. Ini luar biasa, Mbak Peti. Jadi setelah itu baru kita buka. Cara membuka dan melepaskan masker juga harus sesuai, ditempatkan juga di tempat yang bersih. Sip. Di tempat yang bersih, sip ya. Jadi jangan sembarangan naruh masker juga ya. Betul, dan jangan kebolak-balik nih, bagian dalam sama bagian luar. Nah, coba kasih lihat. Waduh, susah nih. Jauh ya, terjangkau ya. Iya, kalau misalnya nanti kita meletakkan masker, yang pertama kalau bisa ditutup jadi nggak kebuka bagian dalamnya, sehingga nggak kena bagian luar. Kemudian kita taruh di tempat yang bersih. Dan pastikan tadi jangan kebolak-balik bagian luar jadi di atas meja misalnya, nanti malah kemasukan dari bakteri atau virus yang lain. Virus yang lain ya. Oke, teman-teman, Dr. Dewi mohon izin, saya mau perkenalkan dulu Dr. Dewi yang hebat ini. Kami senang sekali di Femina ada seorang ilmuwan muda yang berprestasi seperti Anda dan langsung terjun ke masyarakat untuk kita sama-sama membantu masyarakat dan pemerintah juga untuk kita keluar dari COVID-19. Teman-teman yang lagi nonton sekarang, ini adalah Dr. Dewi Nur Aisyah, SKM, MSc, DIC, PhD. Ketua Bidang Data dan IT dari Satgas COVID-19. Saya mau bacain dulu ya, boleh ya Dr. Dewi, background sedikit. Teman-teman, Dr. Dewi ini adalah Sarjana Kesehatan Masyarakat dari FKM Universitas Indonesia. Kita sama-sama anak UI ini. Lalu MAC atau Master of Science dari Imperial College London, ini sangat terkenal universitas ini, untuk Modern Epidemiology. Dan juga gelar PhD dari University of London untuk Infectious Disease Epidemiology dan Informatics. Nggak heran jabatannya Dr. Dewi ini sekarang adalah ngurusin data di Satgas COVID-19. Benar ya? Iya, betul. Oke. Dr. Dewi, udah berapa lama sih di Satgas, dihitung-hitung sampai hari ini?
Saya bergabung di Satgas itu dari pertengahan Maret. Satgas dibentuk tanggal 13. Saya Mhm. bergabung di Satgas kisarannya sekitar tanggal 15 atau 18 Maret 2020. Jadi memang cukup dari awal sih sebenarnya. Dari awal ya. Oke, udah sangat lama dan boleh cerita nggak satu aja pengalaman yang paling luar biasa? Wah, kalau pengalaman sebenarnya ketika kita dihadapkan pada sebuah kondisi pandemi, ini kan benar-benar real life experience ya. Kita nggak bisa ngomongin Bener, textbook, kita nggak bisa ngomongin bener. metode-metode yang ada di buku gitu. Ini benar-benar Ya, bagaimana caranya kita justru bisa mengimplementasikan keilmuan yang udah kita punya. Nah, ini tuh ketika bener. saya dihadapkan di sini, saya ngerasa saya diberi kesempatan luar biasa untuk belajar dari lapangan, Oke. belajar mengendalikan langsung di pusat sebenarnya. Dan setiap hari itu Iya. pembelajarannya luar biasa. Banyak yang saya nggak tahu. Oh ternyata gini ya. Saya berharap Hmm. sudah bisa gini. Oh ternyata nggak bisa nih. Nunggu yang ini dulu. Hmm. Nah nanti Hmm. kita akan ketemu dengan banyaknya kompleksitas ketika melihat ada 514 kabupaten kota. Dan mungkin juga Ya, penanganannya beda-beda nih. beda-beda ya. Ini semua pelajaran yang Jadi luar biasa nih Mbak Peti. pelajar kayaknya abis ini PhD lagi nih. Dua Why kali not ya. ya? Why not ya? Atau Boleh. ngambil Postdoc, master postdoc. lagi? Ngambil postdoc Postdoc ya. mungkin. Betul. Oke, mudah-mudahan apa namanya Dokter Dewi selalu sehat dan terus mengawal Amin. COVID ini ya, gitu. Nah, ini kita mau ngomongin tentang klaster keluarga. Ini sedang dibicarakan banyak orang dan memang sudah nyata di depan kita. Tapi sebelum kita lebih jauh, saya kepengen ada satu apa ya penjelasan. Sebenarnya kalau dari sudut pandang epidemiologis ini, klaster keluarga itu apa sih sebenarnya? Oke, jadi mungkin Hmm, kita harus narik ke definisi klaster. Jadi ya, sebenarnya klaster itu adalah ketika kita melihat ada satu kesamaan ruang, waktu, munculnya kasus pada satu tempat yang sama, mungkin pada juga waktu yang tentatif sama. Cuma mungkin hmm, kan ada yang ketahuannya agak berbeda timelinenya, jadi bisa ya, kelihatan di sana. Nah, klaster ini ada berbagai macam yang harusnya bisa dibuat pohon klasternya. Misalnya gini, apa sih oke, maksudnya pohon klaster? Misalnya hmm, ada si A ini positif. Si A ini pergi ke sebuah tempat, misalnya, kemudian dia ya, bertemu dengan 10 orang, kemudian ketika bertemu dengan si A ini, ternyata ada 7 orang yang positif. Nah, ini baru hmm, kita bilang, oke, satu ruang, tempat, waktu yang sama, kita menemukan ada pohon klaster di sana. Ada tempat munculnya positivity ini ada di satu tempat yang sama. Nah, kemudian ketika oke, kita berbicara klaster keluarga, yang kita lihat berarti memang klaster ini muncul spesifik di keluarga, di lingkungan oke, keluarganya. Dari satu orang positif ternyata dapat membuat kontak erat yang lain di mhm, lingkungan keluarga menjadi positif. Nah, inilah yang sekarang akhirnya banyak dibicarakan klaster keluarga. Sebenarnya dari awal kontak tracing, pasti orang yang paling dicurigai pertama kali juga positif dari orang yang positif adalah keluarganya. Karena tinggal keluarga ya, satu rumah, mhm, durasinya lebih banyak, frekuensi ketemunya lebih sering, pasti akan jauh lebih tinggi lagi resikonya. resikonya. Tapi Betul. mungkin klaster keluarga ini nampak baru dibicarakan karena jumlahnya meningkat gitu ya, Dokter Dewi? Betul, betul. Kalau kita Betul ya? lihat memang secara angka bertambahannya cukup banyak. Bahkan kita juga menemukan beberapa pasien, contohnya yang dirawat di Wisma Atlet, ada 7% nggak pernah keluar rumah, tapi dia positif. Oke, Pasti yang membawa virusnya juga orang rumahnya juga gitu. Jadi ternyata betul. memang muncul fenomena ada keluarga, kemudian ada yang positif, ternyata tadi dia nggak kemana-mana, dia tetap Mhm. kena. Bisa jadi ada orang dari luar membawa ke dalam, sehingga muncullah klaster itu. Oke, nah saya membaca satu berita dari BBC yang menyebut ada satu penelitian mengatakan ada 5 wilayah di Indonesia ini yang klaster keluarganya itu terbesar ya. Saya Mhm. bacakan di sini Bekasi, Bogor, Yogyakarta, Semarang dan Malang. Ini data tanggal 11 September. Tapi saya mau nanya ke Dokter Dewi dari Satgas COVID. Ini seperti apa sih sebenarnya gitu? Dan mungkin kalau ada data yang sudah bisa dikeluarkan, sebetulnya klaster keluarga ini jumlahnya sekarang berapa kira-kira? Silakan Dok. Jadi yang pertama terkait dengan klaster analisis ini, memang setiap daerah ini juga kita akan melihat ya Mm-mm. perbedaan kapasitas dalam rangka melaksanakan penyelidikan epidemiologi dan kontak tracing. Justru Ya, data yang pertama kali saya lihat terkait dengan klaster keluarga ini adalah dari DKI Jakarta. Kurang lebih sekarang DKI, oke. sudah lebih 10.000 kasus klaster keluarga. Jadi dari waktu tanggal 12 September itu ya, ada Ya, 1.200 orang indeks kasus positif, artinya salah satu anggota keluarga nih ada yang positif.
kita telusurin kontak eratnya di rumah, ternyata 5 ribuan positif. Jadi totalnya ada 7.000 kasus. Itu di tanggal 12 September. Sekarang sudah di atas, totalnya di atas 10.000. Itu Jadi DKI itu Jakarta DKI saja Jakarta. ya? Betul, itu DKI Jakarta Oke, saja. oke. Kalau saya lihat sih sepertinya kalau di tempat lain mungkin tidak akan setinggi itu karena jumlah kasus DKI kan juga sangat tinggi. Jadi Paling justru tinggi saya ya? ngelihat Ya. betul lebih banyak ada di DKI. Itu peringkat ketiga kalau kita lihat berdasarkan jumlah klaster, jumlah sebaran kasus yang muncul, sebaran di keluarga ini cukup tinggi. Oke, jadi ini pasti yang nonton kita ini banyak sekali berasal dari DKI Jakarta. Jadi teman-teman kita perlu berwaspada ya dengan klaster keluarga ini, karena sebenarnya mungkin ini apakah ini benar-benar terjadi seperti ini nggak ya? Klaster keluarga ini meningkat karena sebetulnya kita merasa itu kan dia keluarga, pasti kita aman. Tapi dalam situasi COVID ini kayaknya kita memang harus mewaspadai siapapun dan melakukan protokol kesehatan itu dimanapun, termasuk di dalam rumah. Begitu nggak sih? Ya, jadi memang yang membuat ini agak tricky adalah kita kan nggak mungkin ya menggunakan masker setiap saat di rumah ketika ngobrol, misalnya pasangan suami istri dia pakai masker mulu, atau dia ini kan agak nggak mungkin ya. Anaknya gitu ya. Betul, ini pasti memang kondisi ini memang cukup berbeda kali ya, dalam artian secara teknis mungkin bisa, tapi practicality sulit. Nah itu bahasa. Ya, apalagi kita masyarakat komunal ya. Betul, jadi justru salah satu hal yang memang bisa kita waspadai tadi benar, 3M-nya tetap harus diterapkan. Ini kan berarti ada orang rumah yang tidak taat ketika keluar membawa balik ke rumah. Nah, jadi ketika kita tahu ini, kita harus membatasi sebenarnya satu aktivitas sosialnya nih. Mau dia arisan, mau dia datang pernikahan, nggak apa-apa dilaksanakan, tapi pastikan protokolnya diterapkan dengan sangat ketat. Prinsip saya, ketika kita keluar rumah, ketika kita sudah memutuskan akan berhadapan dengan resiko yang sangat besar. Kita mengidentifikasi dulu nih di rumah, misal di rumah saya ada ayah ibu saya. Betul. Orang tuanya sudah lanjut usia, ini resikonya tinggi sekali. Kemudian yang kedua, ada komorbidnya atau tidak. Jadi mungkin di sayanya sehat, tapi kalau saya bawa balik, saya membahayakan orang-orang yang saya sayang sebenarnya. Nah ini yang harus kita pahami mindsetnya juga, bahwa ada konsekuensi loh ketika kita memutuskan keluar rumah. Jangan sampai keluar rumahnya hanya untuk nongkrong aja, atau misalnya hanya pengen sesuatu yang nggak penting gitu sesuatu ya. yang tidak penting, yang tersier gitulah. Nah ini dalam kondisi pandemi yang belum mereda, alangkah lebih bijak kalau kita bisa memilah dan memilih keperluan yang sangat penting, urgent, ini boleh kita keluar. Tapi kalau misalnya ternyata nggak terlalu urgent, ya jangan terlalu dipaksakan. Karena apa tadi? Kita membawa konsekuensi untuk orang-orang yang kita sayang. Nah yang kedua yang juga saya ingetin, kalau tadi kan dari kita nih keluar rumah. Benar. Yang kedua, kalau nerima tamu. Nah ini jangan lupa juga. Nah itu padahal saya mau nanya itu tuh, silakan Dokter Dewi, bener banget itu. Kita boleh nerima tamu apa enggak sih dalam situasi kayak gini? Sebenarnya kan kalau dalam kondisi gini gak mungkin juga saya ngusir tamu sebenarnya itu. Betul. Cuma ketika ada tamu jangan sampai kita berpikir dia adalah saudara saya, dia adalah sahabat saya, maka dia sehat. Ini yang mindset ini yang harus kita ganti, dan kita harus tetap waspada dimanapun kita berada. Mau dia saudara kandung saya yang mungkin tinggalnya terpisah gitu ya, atau ternyata dia saudara jauh yang juga dari luar provinsi atau luar kota, ketika dia datang ke rumah justru protokolnya tetap diterapkan. Nah ini yang kadang agak sulit di masyarakat Indonesia, karena merasa saudara saya juga pasti sehat. Dia nggak batuk-batuk, oh dia nggak pilek, nggak kok dia nggak sakit. Kita nggak pernah tahu. 7% yang tadi ngebuktiin loh, yang di rumah aja ternyata bisa kena positif, padahal nggak pernah kemana-mana. Jadi artinya ada orang terdekat yang datang ke rumah, kemudian membawa dan menginfeksi itu ke orang yang lain. Seperti itu. Ya, oke. Ini pertanyaan berikutnya ya, kalau misalnya bisakah kita membuat satu generalisasi untuk sebagai pelajaran atau suatu kewaspadaan bagi kita, tipe-tipe keluarga seperti apa yang lebih rentan terhadap klaster keluarga ini? Oke, jadi tips lain yang harus saya berikan adalah, kalau kita mengidentifikasi sumber penularan bisa berasal dari mana. Misalnya saya harus keluar rumah setiap hari, saya sumber penularan untuk keluarga saya. Yang kedua, kalau misalnya ada ART di rumah, ART-nya pulang pergi nih ke rumahnya. Nah, dia juga jadi sumber penularan yang lain. Yang ketiga, misalnya punya supirnya juga kan rumahnya misalnya nggak samaan. Dia pulang ke rumahnya, dia balik lagi ke keluarga kita. Ini adalah sumber penularan. Jadi sebenarnya yang punya resiko lebih besar adalah mereka yang satu, sangat aktif di luar, banyak keluar rumah, tapi lagi-lagi yang yang akan menentukan dia tertular atau tidak adalah penerapan protokol di luar ini.
Jadi kita juga belajar ketua Oke. di Satgas misalnya kemarin Ya, kita ikut kunjungan kerja dengan ketua Satgas ketiga provinsi nih, ketemu dengan banyak betul, orang betul. juga. Kita balik langsung di swab, itu peraturannya ketua Satgas. Jadi sebelum kembali ke rumah dipastikan kita semua sehat. Jadi Bersih benar dan sehat ya. betul. Jadi kita punya apa ya, countermeasure yang sangat kuat ketika keluar itu hand sanitizer tuh udah kayak bawaan sehari-hari. Mau duduk di pesawat, serut langsung kita bersihkan sendiri tempat duduknya. Nggak pernah buka Ya, masker, nggak sembarangan makan betul. lagi di mana. Intinya kedisiplinan itu harus kita tumbuhkan. Kalau misalnya kita memang sudah mau nggak mau ya sudah harus keluar rumah karena ada kondisi yang memang tidak bisa ditinggal, protokolnya yang tidak boleh lepas sama sekali. Oke, jadi mungkin kalau secara sederhana kita bisa bilang ketika keluarga kita mempunyai mobilitas yang cukup tinggi, nggak tinggi lah, cukup tinggi aja ya gitu. Ya, Setiap hari di masa COVID, maka kita harus memperlakukan protokol kesehatan jauh lebih ketat juga gitu betul, ya, betul. agar keluarga ini kita terhindari dari klaster ini ya. Betul, tambahan lain lagi nih yang pasti nggak mungkin dihindarin, belanja ke warung atau mungkin ke Nah, supermarket, ya kan? supermarket. Betul, mungkin ada beberapa yang bisa nih diantar barangnya ke rumah, tapi kan ada juga kadang kebutuhan misalnya daging yang segar atau apa, kita butuh keluar. Nah, ini juga untuk semuanya juga sama, ini juga buat saya sendiri ketika harus keluar, satu, sesingkat mungkin. Ini satu prinsip saya, jadi jangan dilama-lamain. Apalagi kan kita ketemu banyak orang di supermarket, barang Benar, tuh kan dipegang banyak orang tuh. Kita betul, nggak tahu betul. tangannya dia sehat atau tidak. Jadi mulai biasakan diri, tangan jangan pernah nyentuh mata, hidung, mulut dengan tangan yang belum disinfeksi. Jadi benar-benar Oke. pakai hand sanitizer tuh selalu dibawa. Kita mau megang barang yang mau dibeli, ini tangannya juga nanti langsung dibersihkan. Jangan pernah megang wajah. Nah, ini kebiasaan orang Indonesia kadang ngucek mata. Pegang-pegang ya. Iya. Ini yang harus Pegang-pegang hati-hati. rambut gitu Pegang kan. rambut, betul. Ini yang harus kita hati-hatikan. Apalagi tadi ketika berbelanja. Yang kedua, kalau misalnya harus berbelanja tadi sudah harus sesingkat mungkin. Yang kedua berarti memang harus lebih siap lagi nih protokolnya diterapkan dalam rangka misalnya masker. Kalau perlu maskernya yang lebih baik. Yang kita pastikan pertama kalaupun masker kain bahan katun 3 lapis bisa bernafas. Betul. Jangan sampai bahannya cuma 1 lapis aja atau 2 lapis aja karena pasti akan mempengaruhi potensi penularan. Sebenarnya itu. Jadi kalau dibilang kita saat ini sedang memasuki sebuah era baru, semua harus beradaptasi dengan hal ini. Kalau kita sayang dengan diri kita, sayang dengan keluarga kita, saya akan lebih memilih untuk taat daripada saya membahayakan orang-orang yang saya sayangi. Oke, teman-teman tuh ya, tadi kata-kata terakhirnya bagus banget tuh. Bahwa lebih baik kita taat daripada kita membahayakan orang di sekeliling kita, termasuk keluarga yang kita sayangi. Gitu ya, Dr. Dewi. Ya, teman-teman yang lagi nonton, ini udah banyak banget nih yang nonton kita. Kalau mau ada pertanyaan, terutama mengenai klaster keluarga, monggo. Di sini ada ahlinya, Dr. Dewi dari Satgas COVID-19. Dia pasti bisa jawab apapun yang kita bingung saat ini ya, gitu. Dan yang sudah masuk juga nanti kita akan coba pilih pertanyaan-pertanyaan yang paling mewakili untuk kita bisa bahas di sini. Silahkan Anda masuk ke kolom chat, kolom komen dan menyampaikan di situ. Saya mau waving dulu buat semua yang udah datang. Ini semua, halo, kita lagi ngobrol nih sama Dr. Dewi yang sibuk banget. Terima kasih untuk bisa bertemu dengan Femina. Nah, sekarang kita mau masuk ke soal praktis nih, Dr. Dewi. Sebutlah, nih knock on the wood ya, keluarga kita terkena klaster keluarga. Jadi keluarga kita menjadi klaster keluarga. Apa yang harus dilakukan step by step agar semuanya bisa berjalan baik dan mendapatkan penanganan yang tercepat? Oke, jadi yang pertama, satu, tetap jangan panik. Dalam artian begini, jangan sampai muncul ada stigma negatif kepada seseorang yang terinfeksi positif. Karena ini sama aja penyakit menular yang lain lah, sama sepertinya. Jadi nggak usah dikucilkan, nggak usah ngerasa ih jangan deket-deket, awas segala macam. Jadi yang pertama tadi jangan sampai ada stigma negatif. Yang kedua kita carikan tempat karantina mandiri yang sesuai. Ini bisa dimanapun. Kalau di DKI Jakarta misalnya mau di rumah tapi dengan protokol yang sangat ketat, atau mungkin di hotel, atau mungkin di Wisma Atlet, tergantung juga dengan gejala. Jadi kita harus identifikasi ini gejalanya ada nggak sih? Kebanyakan sih jarang yang punya gejala karena memang sekitar 60-80% orang-orang positif ini tidak punya gejala atau gejalanya ringan sekali. Jadi memang kebanyakan jarang merasakan. Nah, kemudian nanti kalau misalnya sudah kita tahu gejalanya, misalnya, oh ya ternyata ada juga nih yang punya gejalanya sedang sampai dengan berat.
ini bisa ke rumah sakit. Jadi kita tentukan juga nih tempatnya. Apakah tempatnya Oke. mau di rumah sakit, tergantung keparahan derajatnya, Ya, atau misalnya kalau nggak ada gejala, ya bisa di hotel atau karantina mandiri. Nah, ketika oke. karantina mandiri, ini juga yang harus sangat diperhatikan, Mm-mm. yaitu jangan sampai bercampur dengan orang sebenarnya. Jadi kalau bisa ya tadi ada kamarnya sendiri, nggak duduk nonton TV bareng misalnya. Benar, Nah, benar. kenapa akhirnya evaluasi di lapangan ketika karantina mandiri ini tingkat keberhasilannya sedikit? Karena kita kadang nggak bisa disiplin nih. Ketika kita sedang mengkarantina diri sendiri, ada Ya, keluarga, pengennya ngumpul bareng gitu. benar. Apalagi Jadi merasa lagi sakit kan, merasa lagi sakit, betul, pengen butuh ngerasa butuh ngumpul-ngumpul. Mm-mm. ngobrol gitu. Nah, tapi Mm-mm. memang ini yang harus kita pahami juga, kita harus bersabar sekitar 2 minggu gitu ya, untuk sampai Mm-mm. dengan kita bisa beraktivitas seperti semula. Bukan yang nggak bisa beraktivitas, bisa kan, bisa masih buka laptop, mau ngerjain apa di kamar, ini juga masih bisa. Jangan lupa Oke. istirahat, makan makanan bergizi juga. Mm-mm. Kemudian yang ketiga, kontak tracing dilakukan. Jadi ketika kita sudah tahu ada yang positif, dicoba Mm-mm. diingat-ingat nih, ini ketemu dengan siapa, kemana aja, pernah keluar kota atau enggak, atau mungkin pernah ke rumah sakit, atau kemana Mm-mm. yang Mm-mm. kira-kira bisa menjadi sumber penularan, atau kita ketemu dengan kontak erat siapa. Oh, saya pernah ngobrol nih sama si A selama 2 jam nonstop nggak pakai masker. Nah, ini juga bisa jadi perhatian agar tenaga surveillance di lapangan juga bisa ngecek kondisi si A ini, apakah dia juga Oke. positif atau tidak. Jadi kontak tracing ini penting untuk memutus rantai penularan. Mm-mm. Mm-mm. Jadi Jadi itu beberapa hal. kejujuran tuh emang penting Betul, banget ya. penting, betul. Jadi bukannya kita nutup-nutupin, oh enggak, saya tinggal sendiri, saya nggak sama Mm-mm. siapa-siapa. Ini nggak boleh. Jadi justru dengan adanya kita berkata jujur, kita bisa memutus rantai penularan yang jauh lebih besar lagi. Oke, Dokter Dewi, ini ada satu apa ya pendapat umum. Mungkin di sini bisa dijelaskan nih bener apa mitos apa fakta ya. eh, OTG, orang yang OTG, apa isolasi mandiri itu bisa menyebabkan justru apa namanya rumah itu menjadi tidak aman. Karena kan mungkin rumah itu kan beda-beda ya, ada yang rumahnya besar, rumahnya kecil. Jadi sebenarnya gimana tuh kalau kayak gitu? Nah, jadi sebenarnya tadi ketika seseorang Mm-mm. punya rumah, misalnya rumahnya hanya 2 kamar yang isi 5 orang. Ini kan Nah, nggak mungkin kita punya nggak mungkin, sekat. Nah, ya, betul. jadi kita Ya, juga mengidentifikasi kondisi di rumah seperti apa. Apakah ada yang harus di-share bareng sehingga nggak bisa kepisah? Lebih bagus mm-mm. lagi sebenarnya kan yang kita cari tadi kamarnya bisa sendiri. Kalau bisa Ya, kamar mandinya ensut nih di dalam mm-mm. Mm-mm. kamarnya, jadi lebih aman lah intinya. Nah, ketika dia rumahnya kecil, bareng-bareng dengan semua orang, nah ini bisa jadi malah potensi penularan. Nah, untuk Ya, tipe-tipe seperti ini yang butuh kita perbantukan dengan dipindahkan ke Wisma Atlet contohnya. Jadi memang mm-mm. tergantung kondisi di rumah ya, pasti ketika sudah tidak ada sekat ya potensi penularan juga semakin tinggi. Belum tentu Mm-mm. ventilasi Mm-mm. udaranya jalan dengan baik. Betul. Itu ada cara yang maksudnya dalam cepat, artinya dia harus ngapain sih, menghubungi siapa agar dia mendapatkan kesempatan misalnya dikirim ke Wisma Atlet atau dikirim ke rujukan yang lain tuh gimana tuh kalau misalnya orang biasa gitu. Nah, biasanya kan justru orang itu tahu ada 2 cara. Yang pertama, Ya. misalnya dia ngerasa saya punya gejala, saya mau ke rumah sakit. Dia periksa ke rumah sakit, diperiksa cek laboratorium, ketahuan positif. Biasanya ini langsung dinas kesehatan setempat dinotifikasi. Ada nih Mm-mm. pasien positifnya. Nah, nanti dari Dinkes dia bisa mengakses orang ini kira-kira bisa isolasi mandiri di rumah atau memang harus dipindahkan ke Wisma Atlet. Yang kedua, kondisi sekarang juga banyak orang ingin tahu dirinya positif atau enggak. Jadi dia pergi ke lab swasta. Dia pergi Ya, yang itu ikut drive-thru betul. gitu ya. Ya, Nah, ya, ternyata ya. misalnya ditemukan ada yang positif, maka yang pertama dilakukan adalah menghubungi bisa dari mulai puskesmas kecamatan. Di DKI Mm-mm. Jakarta ini sudah Mm-mm. berjalan Mm-mm. semua. Jadi bisa juga ditanyakan nanti dari mereka akan segera mengakses sama prosesnya. Apakah bisa di rumah saja atau perlu dilarikan ke Wisma Atlet atau hotel tertentu. Sekarang kan juga sudah Mm-mm. dipetakan tuh hotel-hotel yang bisa dipergunakan untuk isolasi mandiri. Oke, Dokter Dewi, saya pengen nanya banyak banget, tapi yang nanya di sini juga udah banyak. Kita berbagi dulu ya, saya takut dimarahin nih Siap. yang udah nanya. Terima kasih teman-teman sudah memberikan respons. Ini memang suatu isu yang sangat penting, jadi kita perlu tahu yang benernya seperti apa ya, biar semuanya faktual, nggak cuma mitos-mitos. Oke, saya mau mulai dari Leni Boruni Raja. Hai Leni, how are you? Apa kabar? Ini sebenarnya pertanyaan Leni udah dijawab oleh Dokter Dewi tadi. Boleh tahu klaster keluarga didapat dari mana saja penularannya? Tadi udah dijelasin ya. Tapi barangkali saya bisa menambahkan pertanyaan untuk Leni. Sekarang nih banyak pertanyaan seperti ini. Dibanding
jadi kalau ada dua situasi, tadi kan situasi keluarganya memang aktif banget ya, maksudnya tuh mobilitasnya cukup tinggi dan dia mungkin ada supir, ada pembantu dan segala macam dalam rumah ya. Di penularan klaster keluarga yang tipe itu dengan tipe yang sekarang nih banyak juga misalnya pertemuan. Seperti tadi kan Dokter Dewi bilang, orang Indonesia tuh sangat komunal gitu. Kita tuh memang orangnya nempel-nempel kalau kata saya ya, bareng-bareng gitu. Misalnya perayaan atau mungkin perkawinan atau apa segala macam. Mana sebenarnya yang paling besar sekarang? Iya, jadi kalau ditanya sebenarnya kalau dari masalah resiko, semua punya resiko yang sama. Saya nggak bisa bilang, oh ya yang pernikahannya lebih tinggi daripada orang arisan. Ya tergantung, kalau yang satu jaga jarak, yang satu enggak, ini akan ada banyak sekali risiko yang harus kita lihat. Faktor-faktornya, ya. Betul, Benar. pertama jaraknya seperti apa, maskernya digunakan atau enggak, kemudian durasinya berapa lama, frekuensinya dia ketemu berapa kali. Ini pasti akan sangat mempengaruhi. Jadi nggak ada hitungan baku, ini lebih tinggi, ini lebih rendah, karena kondisi-kondisi yang cukup menentukan tadi. Tapi yang kedua, mungkin perlu saya highlight juga beberapa contoh klaster yang sudah saya terima dari beberapa daerah. Klaster rapat sudah mulai ditemukan. Jadi gara-gara rapat nih, ya itu sudah ada. Jadi ada satu orang positif, dia rapat dengan 10 orang, 7 orang jadi positif. Itu rapat bendahara, dia balik lagi rapat di restoran, makan-makan, pasti dong, namanya makan buka masker, kenal lagi. Betul. Jadi memang itu salah satu contoh klaster yang sudah kita temukan. Ada juga klaster dari kunjungan ke rumah sakit. Ini bukan klaster sih, tapi mungkin sumber penularannya ya, saya bilang sumber penularannya dari rumah sakit. Jadi awalnya yang sakit itu ayahnya itu punya sakit lambung, kemudian dia nungguin ayahnya di rumah sakit. Tapi setelah dicek juga, dilakukan penyelidikan epidemiologi di rumah sakit itu ternyata ada dokter yang positif, kemudian ada beberapa staf juga positif. Kemudian ternyata ayahnya ini meninggal, kemudian dilakukan tahlilan. Nah, kiai tahlilannya ikutan positif, betul, ketemu orang-orang lagi positif. Jadi ini bisa banget kayak beruntutan gitu. Bisa jadi awalnya dimulai dari mana, nyebarnya lewat event yang lain. Contohnya tadi tahlilan, ternyata gara-gara tahlilan tadi juga ditemukan banyak orang-orang yang positif. Ada juga waktu itu ditemukan awalnya dari klaster kantor sebenarnya. Jadi di sebuah perusahaan ditemukan beberapa orang positif. Sebenarnya kalau saya mau jujur ya, kita kan nggak bisa tahu ya benar-benar pure satu kantor itu tertular gara-gara si A positif. Harusnya dilakukan whole genome sequencing namanya. Cuma kan kita nggak sampai ke sana ya, terlalu mahal juga. Jadi bisa jadi ada percampuran. Mungkin yang satu dapat dari rumah, mungkin yang satu dapatnya dari transportasi umum. Nah ini memang agak sulit dibuktikan karena nggak ada sequence of event yang bilang awalnya negatif jadi positif. Cuma memang dari data yang ada, misalnya tadi di sebuah perusahaan nih sudah banyak yang positif. Kemudian dia pergi nih ibadah misalnya di gereja. Ketemulah banyak orang, jadi dari satu gereja yang sama itu ketemu 20 orang positif. Nah, jadi memang intinya sequel of event-nya terjadi. Semua aktivitas sosial kita ini punya potensi loh untuk beresiko. Nah, ini yang harus kita ingatkan. Kadang kita suka nggak ngerasa, biarin orang cuma gini doang. Saya kan cuma ngobrol-ngobrol sama teman saya. Cuma 6 orang doang, saya kenal banget sama orang ini gitu ya. Betul. Dan ternyata ini bisa jadi cikal bakal munculnya penularan yang baru. Dan banyak juga kadang dapatnya dari luar, yang kenapa tadi saya ngomongin pasar juga dan supermarket, kita juga nemuin klaster seperti itu. Dimulai dari pedagangnya yang positif, kemudian pedagangnya ketemu istrinya nih, istrinya pulang ke rumah, kemudian dia ngadain pengajian Jumat Legian, 10 orang langsung positif. Jadi bisa sequel of event-nya mulai dari pasar mungkin klasternya, tiba-tiba pindah ke rumah, kemudian pindah gara-gara aktivitas kegiatan yang lain. Teman-teman, ini sesuatu yang menarik ya. Kalau saya ngelihatnya juga dari sudut pandang yang lain adalah bahwa kalau kita tidak waspada pada diri kita sendiri juga, kita itu sebenarnya quote-unquote adalah OTG. Kita harus menganggap diri kita OTG, bener nggak sih? Cara memang dalam tanda yang paling mudah gitu ya. Mungkin kita nggak ngejudge, dia sakit, lo sakit. Enggak, kita nggak bisa ngomong gitu. Tapi kita bisa menganggap bahwa kita punya potensi menularkan dan tertularkan dari siapapun juga. Orang yang kita kenal sekalipun, orang yang sudah dekat sekali dengan kita sekalipun, kita nggak pernah tahu kondisinya sampai dengan dilakukan tes depan saya dia negatif kan gitu. Jadi kita juga nggak pernah tahu. Dan ketika saya pulang ke rumah pun ini benar-benar hati-hati banget. Nggak pernah saya ngumpul sama anak tapi saya belum mandi. Jadi sampai ke rumah langsung ke kamar mandi ya, ganti baju dan lain-lain. Mandi, betul. Itu semua harus dilakukan karena apa? Kita sayang sama keluarga kita.
Oke, Dokter Dewi, ini pertanyaan yang kedua. Ini bagus banget dan nyambung dengan apa yang kita bicarakan barusan. Ini dari Rera di Jakarta Barat. Ya, Beliau ini adalah seorang ibu hamil 33 minggu. Masya Allah. Mohon info protokol new normal untuk visit bayi baru lahir di rumah. Ya. Gimana tuh? Jadi yang pertama Susah-susah selamat gampang ini ya. Iya, yang pertama selamat dulu nih sudah dikaruniai. Selamat ya buat Rera ya. Selamat, ya. Masih ada proses nanti 33 minggu, masih ada 7 minggu lagi. Yang pertama dipastikan adalah ke rumah sakitnya nih. Nah, kan kita pasti kontrol tuh ya ketika lagi hamil, ketemu dengan dokter. Kalau dokter sih sudah dipastikan mereka pasti pakai APD gitu ya. APD, betul. Kitanya saya juga mengingatkan kepada semua yang ke rumah sakit. Kadang kita berpikir dokter itu sehat, padahal belum tentu juga loh. Jadi kita tetap harus waspada. Saya nggak bilang dokter itu bisa menginfeksi, nggak, cuma karena dia juga ketemu orang banyak dan kita nggak tahu yang ketemu dengan dokter itu sehat atau tidak. Betul. Jadi tetap kita harus waspada. Nah ini yang paling penting. Jadi ketika datang ke rumah sakit dipastikan kita harus waspada nih, benar-benar, karena kita tahu yang datang pasti orang sakit, belum tentu COVID, tapi punya potensi juga nih terjadi penularan di sana. Jadi ketika pertama lagi berobat, kontrol ke rumah sakit, kita tetap waspada ya. Kalau bisa pakai masker bedah, kalau bisa pakai masker bedah aja, nggak masker kain, karena di sana potensi penularan lebih tinggi. Itu saran saya. Kemudian ketika tadi nih sudah lahiran, ini kan rencananya tadi untuk visit ya, visit. Ketika visit dipastikan yang mengunjungi juga menerapkan protokol kesehatan, dan kita juga tetap harus ketat, harus tetap menggunakan masker. Bayinya gimana? Bayi nggak apa-apa sebenarnya, karena kan mereka belum bisa pakai masker, namanya bayi. Dan dari penelitian internasional juga sebenarnya tidak terlalu efektif untuk anak di bawah usia 2 tahun, karena mereka bernafasnya masih belum bisa benar, khawatirnya malah di bawah usia 2 tahun ya? Kurang lebih 2 tahun, itu masih agak sulit karena mereka bernafasnya takutnya malah nggak bisa nafas gitu gara-gara maskernya. Betul. Jadi dipilah dan dipilih, anaknya bisa pakai atau enggak, cuma kalau bayi mah nggak mungkin. Jadi yang harus dipastikan, yang datang visit ini harus protokol kesehatan diterapkan. Nanti sama nih, biasanya kan tantangan nih kalau punya bayi, semua orang datang. Pengen digendong. Betul. Semua orang datang, semua orang pengen gendong, megang-megang pipi. Sebaiknya kayaknya enggak ya. Sebaiknya enggak ya. Mungkin dilihat aja ya. Dilihat aja dari jauh dulu, gitu ya. Betul. Jangan dicium-cium dulu gitu ya. Kecuali kita yakin dia sehat. Nah, cara yakin dia sehat gimana, kan harus tes ya. At least ada rapid test antigen gitu yang 60-70% akurasinya. Itu baru kita bisa ngerasa tenang. Cuma intinya adalah kalau dari saya tetap waspada ya. Jangan ketika ada orang datang, orang jauh, mau dia tetangga, mau dia siapa, tetap hati-hati gitu. Dia kalau pakai masker aja gitu. Jadi jangan dibuka ketika ketemu si baby. Si baby ya. Terima kasih. Mudah-mudahan untuk Rera nyaman sekarang, udah tahu harus ngapain. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, Dokter Dewi. Ini ada Erna Yusnita. Dia bilang gini, bagaimana sih mengubah pola pikir masyarakat yang sekarang yang suka merasa malu, bahkan takut kalau sakit, kalau sedang sakit, atau salah satu keluarga ada yang positif. Mereka cenderung menutup-nutupi. Apa? Ini juga saranmu sebagai ahli epidemiologi ini gimana nih? Susah banget emang ini ya. Sebenarnya ini justru yang turun adalah antropologi dan sosiologi sebenarnya nih yang harus benar. Inovasi agar masyarakat justru tadi saya bilang stigma negatifnya jangan ditempelkan. Ini kalau misalnya saya ya dibilangnya kena flu, kita ngelihat orang flu gimana? Kan biasa aja ya, nggak ada kayak dia harus dijauhin, saya nggak mau deket-deket, kan nggak gitu juga gitu. Jadi memang satu, ada pemahaman yang harus kita pahami bahwa satu, penyakit ini bisa sembuh. Yang kedua, dia ini bukan suatu hal perbuatan jahat kita gitu. Ini kan bukan kita yang berbuat jahat gitu ya. Ini terinfeksi, kebetulan kita memang terkena. Dan anggap saja seperti orang yang sakit flu, kan siapa aja bisa kena flu. Virus ini kan juga sama, menyerangnya juga ke paru-paru misalnya. Cuma nanti kita nggak menganggap enteng dengan cara protokol kesehatan amat sangat diterapkan, tapi tidak perlu dijauhi sama sekali. Yang justru kita harus lakukan adalah mendukung, mendorong, ngasih semangat, motivasi. Salah satu contoh yang dilakukan di Kemendagri adalah ketika ditemukan pegawainya yang positif, ketika pertama nanti pas pegawai yang positif ini juga dibantu untuk bridging misalnya ke Wisma Atlet. Yang kedua, keluarganya dikasih bantuan, mau bentuknya sembako, bentuknya makanan, paket. Pokoknya dukungan moral gitu ya. Nah, justru jadinya yang ngerasa lagi di karantina, aduh keluarga saya didukung, mereka masih ada yang perhatiin. Nah, yang seperti ini yang ngebuat lebih mudah sebenarnya. Justru lebih happy dianya, lebih nggak cemas. Orang cemasnya itu karena judgement sebenarnya. Judgement dari masyarakat, judgement dari lingkungan sekitar yang seharusnya nggak perlu muncul.
ketika Ya. paham penyakit ini bisa kena siapapun. Gitu. Oke. Nah, jadi teman-teman, tadi juga itu sesuatu yang bagus ya. Sebetulnya mungkin rasa takut atau rasa takut lah ya, itu tuh juga timbul karena dia merasa orang sekelilingnya nggak mendukung dia kan gitu. Begitu Betul. kita kelihatan positif mendukung siapapun yang sedang kena musibah ini atau kalau bisa dibilang sebagai musibah, pasti orang itu juga lebih percaya diri gitu. Karena tadi kan selalu dibilang bahwa ini bisa sembuh kok. Betul. Bisa kok gitu, bisa sembuh insya Allah gitu ya. Betul. Oke, ini dari Shanti Erwin. Dok, untuk isolasi mandiri di rumah, bagaimana perlakuan untuk piranti makan dan pakaian kotor pasien? Shanti ini khawatir itu menjadi potensi penularan. Gimana? Iya, jadi sebenarnya kan ini bukan pertama kali ya. Dengan orang tuberkulosis gimana? Kan sama. Orang tuberkulosis betul. juga punya bakteri juga nih yang kita pahami dulu lah, karakteristik penyakit ini sebenarnya bukan suatu hal yang baru. Memang secara karakteristik dia cepat menular, itu betul. Nah, makanya kita harus lebih bisa waspada. Yang paling mudah mulai dari pakaian deh. Yang pertama, diletakkan pada ember yang terpisah. Jangan dicampur dengan pakaian keluarga yang lain. Yang kedua, ketika ganti baju langsung direndam pakai air hangat, pakai sabun. Dah, tuh. Itu cara paling gampang untuk memecah permukaan atas partikel dari virus corona. Karena bentuknya seperti lemak, ketika kena sabun dia langsung pecah. Jadi, cara yang dilakukan adalah satu, pisahkan. Ketika langsung ganti baju, dikasih air hangat, dikasih sabun. Itu yang paling mudah dimasukin ke dalam airnya gitu ya. Yang kedua, kalau peralatan makan ya pastikan terpisah, nggak boleh dicampur. Sama TB kan juga gitu juga tuh. Peralatan makan tidak boleh digabung spesifik, ketika sudah selesai makan langsung cuci, jangan ditaruh dulu. Nah, jadi sudah selesai makan, jangan taruh di wastafel, langsung kita cuci pakai air hangat, pakai sabun, cukup insya Allah. Nanti itu sudah bisa membantu untuk mengurangi potensi penularan dengan cara seperti itu. Ini jadinya tuh saya jadi berpikir sesuatu gitu ya. Tadi Dokter Dewi kan bilang kalau misalnya untuk yang di rumah tuh sebenarnya ada tahapan-tahapan yang tadi kalau misalnya mau cuci baju tuh kayak gitu. Kalau bisa peralatan makan tuh pada saat-saat situasi kayak gini jangan langsung campur-campur gitu dan pastikan langsung dicuci dan segala macam. Dokter Dewi bisa nggak kasih kayak mungkin tips untuk kita semua gitu. Jadi kenormalan baru ini yang dalam kaitan dengan kluster keluarga itu apa saja sih yang harus kita terapkan dari sekarang? Maksudnya tuh prevention jadinya gitu, preventif ya. Gimana tuh? Iya, betul. Kalau yang pertama tadi kan spesifik isolasi mandiri. Sekarang pun ketika di rumah dengan kondisi seperti ini, mau ada tamu nggak ada tamu gitu ya, dipastikan satu, peralatan makan tetap masing-masing. Jadi jangan sharing sendok, jangan sharing garpu gitu. Kita kan kebiasaan kita kadang gitu ya. Malah sendok yang sama kita suap-suapan misalnya, nggak sengaja gitu ya, nggak boleh tuh ya. Saat ini jangan dulu deh. Jangan dulu deh gitu. Jangan dulu. Yang kedua, handuk. Ini juga kadang suka ada yang pakai bareng. Jangan sendiri-sendiri handuknya. Dipastikan masing-masing punya handuk sendiri. Yang ketiga, jaga kebersihan itu penting. Jadi sebenarnya kan mendisinfeksi itu nggak juga harus pakai hand sanitizer disemprot kemana-mana. Dengan kita ngebersihin lantai menggunakan pembersih cairan gitu ya, itu juga termasuk sebenarnya. Jadi dengan cara jaga kebersihan lantai kita, terutama tempat-tempat yang sering dipakai bareng-bareng. Contohnya gagang pintu. Nah, itu sofa. harus lebih sering. Sofa misalnya, ini yang lebih sering kita bersihkan, minimal tadi dengan cara menggunakan lapnya basah, dikasih sabun gitu ya. Pokoknya sabun itu udah cukup kok sebenarnya untuk ngebantu memecah partikel virus ini. Kemudian kalau mau pakai hand sanitizer yang disemprot-semprot juga boleh. Tapi kalau kayak di lantai cukup dengan biasa aja, itu juga sama aja sebenarnya bisa menghilangkan. Dan tempat-tempat tadi sih, mau gagang pintu, saklar, nyalain matiin lampu. Oh iya, benar-benar. Tuh juga bisa kita remote, lebih sering. Remote TV, remote AC ya. Lebih sering aja pokoknya lah, sehari mau 3 kali sembari nonton sambil dibersih-bersihin kan juga bisa. Nah, itu bisa ngebantu kita sebenarnya untuk memutus penularan. Iya, jadi pokoknya intinya tuh kita emang harus hidup lebih bersih dari sebelumnya. Benar nggak sih, Dokter Dewi? Betul, sebenarnya akhirnya memang semua harus belajar PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Bersih, sehat. Betul, jadi bagaimana termasuk kita makan bisa juga hidup, ya. Makan juga, hidup lebih bersih, hidup lebih sehat, hidup lebih taat. Nah, itu yang sedang kita kejar sekarang. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Tulipware dari Cibubur. Dia bilang gini, kadang tas, ikat pinggang
atau perintilan ya, perempuan banyak perintilannya ya. Apakah Iya. semua harus disemprot desinfektan juga? Atau bagaimana saat pulang ke rumah? Mungkin diulang, tadi sebenarnya udah dijelasin sama Dokter Dewi, tapi mungkin boleh diceritakan. Silahkan. Iya, jadi yang pertama kalau terkait dengan tas, ini sebenarnya Mm-mm. kalau misalnya, sebenarnya kita juga bisa ngukur sih, satu tas yang dipakai untuk ke tempat keramaian, yang kayak ke Mm-mm. supermarket atau Ya, kita pergi yang ke ke pasar, kantor. ini pasti lebih lebih tinggi. Kalau kantor kan mungkin dari Mm. rumah naik kendaraan pribadi masuk ke kantor lagi, mungkin Ya, tidak udah akan disemprot-semprot sebanyak juga ya. betul pas masuk kantor juga kena Ya, gitu kan semprotan. Nah, justru yang harus kita perhatikan adalah tas yang digunakan belanja. Nah, ini nih yang biasanya oke. kita malah lupa. Ini kalau dari saya, saran saya sih dibersihin aja gitu. Karena kan kalau tas itu Mm-mm. ketemu dengan banyak orang, mau dia kesenggol dari barang-barang, mau dia kena tangan, Mm-mm. atau dia Mm-mm. tadi sempat ditaruh di tempat penitipan. Nah, kita nggak Ya. tahu nih kondisi di sana. Jadi Mm-mm. bisa Mm-mm. juga untuk dibersihkan menggunakan hand sanitizer. Tapi kalau kayak ikat Mm-mm. pinggang, ini juga tergantung nih ikat pinggangnya kalau misalnya dia kan sama kayak pakaian ya. Jadi mungkin bisa Betul. juga kayak di lap biasa juga enggak apa-apa sebenarnya. Udah cukup Seperti ya. pakaian tadi, Mm-mm. kalau mau dicuci ya cuci sekalian juga nggak apa-apa. Jadi akan Mm-mm. juga membantu sebenarnya. Intinya memang agak-agak mungkin bilangnya agak lebay ya, tapi ini Agak adalah lebay, sebuah tapi lebih baik lebay adaptasi ya. betul daripada nanti kita ya tadi saya bilang menyalahkan orang yang kita sayang. Hmm. Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir ya. Sebelum saya mau nanya juga ke Dokter Dewi mengenai update COVID ya dari Satgas COVID. Ini dari Tenik Hartono. Tenik bertanya, Dokter Dewi, suami saya pebisnis catering, sehingga setiap pagi harus ke dapur usaha kami dan memasak bersama 3 orang staff. Apakah kami perlu secara rutin melakukan swab test kepada staff? Dan kalau rutin tuh berapa waktu sekali gitu? Silakan. Iya, jadi memang kalau saya bilang sih pertama kita akhirnya kan harus bertemu dengan banyak orang. Sebenarnya kalau tadi itu kan tempat kerja ya. Saya ke Ya, kantor juga saya ketemu orang, apakah semua teman-teman saya juga harus rutin di swab? Kan ya, sama aja pertanyaannya seperti itu. ya. Jadi Mm-mm. kunci utamanya satu penerapan protokol kesehatan. Kalau misalnya kita bareng dalam satu ruangan kan harusnya juga kalau usaha catering lebih rapi nih, yang pakai face Mm-mm. shieldnya juga ada. Jadi justru lebih menjaga intinya interaksi di antara dia dengan pegawai-pegawai yang lain ini juga harus ada. Nah, kalau ditanya apakah harus berapa sering, sebenarnya ini juga berat dalam artian swab PCR kan mahal ya, di atas 1 Betul, juta. Kemudian benar. kalau rapid test mungkin bisa, tapi rapid test kebagi dua. Ini saya kasih tahu juga. Mm-mm. Rapid test itu ada 2 macamnya. Yang Ya, pertama yang dites apakah antibody atau yang kedua Mhm. adalah antigen. Yang Antigen, ya. lebih robust yang mana? Yang lebih valid? Tentu yang antigen. Hmm. Nah, jadi kalau yang bentuknya antibody, misalnya kita di prick tangan kita nih, terus ada Betul, darahnya kayak ya, glukosa gitu ya, meriksa betul, gula betul. darah. Ini sebenarnya sensitivitasnya rendah banget. Jadi Mm-mm. emang agak Mm-mm. sulit untuk menemukan positif dengan cara rapid test antibody. Yang kedua lebih tinggi justru adalah yang menggunakan antigen. Itu juga kayak di swab sama nih. Jadi bentuknya kayak nasofaring diambil sampelnya, kemudian running, cuma cepat, Mm-mm. 5 menit langsung keluar hasil. Itulah kenapa Oke, disebut rapid. Tapi memang secara harga lebih sedikit tinggi, tapi nggak semahal swab PCR. oke. Nah, jadi memang kalau untuk beberapa kegiatan tertentu silahkan dilaksanakan, namun mungkin nggak bisa kita bilang 3 hari sekali. Wah, ini kan Hmm. lumayan juga ya dari Nah, cost-nya pengeluaran ya. lumayan Mm-mm. tinggi, Mm-mm. betul. Jadi kalau seperti tadi, contohnya kalau beberapa yang kita lakukan, ketika saya juga harus keluar, kemudian tadi sempat ikut kunjungan kerja juga, ketika balik ke Mm-mm. rumah, Ketua Satgas tuh sangat-sangat disiplin. Setiap minggu ketika dia pulang ke rumah, dia diswab. Jadi karena Oke. nggak pengen pulang bawa virus untuk Mm-mm. keluarganya, dan ini berlaku untuk Mm-mm. semuanya. Kita harus jadi contoh, protokol kesehatan diterapkan. Maka akan terbukti Oke. dengan hasil tes kita juga insya Allah juga pasti nggak akan Baik positif. ya. Mhm. Betul. Jadi memang kalau frekuensi dan segala macam harus dilihat juga kasus per kasus ya. Betul. Tetapi tes itu sesuatu yang baik kalau kita bekerja dengan tim terus-menerus gitu ya, Dokter Dewi ya. Betul. Oke, Dokter Dewi, saya mau masuk ke pertanyaan yang terakhir nih, nggak kerasa kita udah 1 jam, tapi kita mudah-mudahan bisa jumpa lagi minggu depan. Saya kepengen Dokter Dewi memberikan update dari Satgas COVID-19 yang perlu diketahui oleh perempuan nih sekarang yang lagi nonton kita pada sore hari ini. Tentu saja yang kaitannya dengan klaster kesehatan, klaster keluarga maupun yang lain. Monggo. Oke, jadi yang pertama kalau berdasarkan jenis kelamin, jumlah proporsi orang yang positif secara distribusi antara laki-laki dan perempuan hampir sama, sekitar 50%, 50% atau 5149. Pokoknya
Hampir sama lah, intinya tidak ada perbedaan. Namun memang ketika kita melihat fatalitas distribusi dari orang yang meninggal, memang yang lebih tinggi adalah laki-laki di angka sekitar 60%. Perempuan sekitar 40%. Nah, kemudian ketika kita juga melihat fatalitas berdasarkan usia dan jenis kelaminnya, memang kita melihat lebih banyak laki-laki ini sama, proporsinya sekitar 60% ini yang memang lebih tinggi sebenarnya dibandingkan perempuan. Tapi memang perempuan itu juga punya beberapa aktivitas yang mungkin spesifik kepada mereka yang tadi saya bilang. Kenapa akhirnya saya ngangkat belanja ke pasar? Karena yang biasa lebih sering belanja adalah kita. Belanja ke supermarket, ini lebih kita. Dan yang kedua, salah satu hal yang juga harus kita pahami, keluarga perempuan itu kan lebih dekat dengan anak-anak. Nah, ini juga kenapa akhirnya kita harus lebih bersih lagi, memastikan anak-anak juga dalam kondisi yang sehat. Jadi kita juga memastikan kita tidak menularkan kepada anak-anak kita juga semuanya sehat. Ini harus kita pahami bersama. Jadi sebenarnya lebih ke arah tadi nih aktivitas sosialnya. Tapi yang ketiga, jangan lupa perempuan itu juga kadang juga suka nongkrong-nongkrong juga kadang-kadang, ketemu sama teman lama, reunian, kemudian kumpul keluarga, kadang bawa baby juga ketemuan. Benar. Nah, ini yang juga harus kita pahami untuk kegiatan seperti ini, pada kondisi ini harus kita hindari dulu. Karena tadi kita punya prioritas yang lebih utama sebenarnya untuk menjaga keluarga kita dari kondisi atau terinfeksi COVID-19. 19 ya. Oke, saya mau tanya sama Miminnya, ini kita boleh satu pertanyaan lagi nggak nih? Masih bisa? Ini soalnya pertanyaannya bagus sekali dan sebenarnya pertanyaannya dari tim Femina. Katanya kepengen tahu, Dokter Dewi sendiri kan punya anak 2 ya, masih kecil-kecil, right? Gitu. Iya, betul. Anda sendiri tuh menerapkannya kayak gimana sih? Kegiatan kenormalan baru ini di rumah. Kita mau nyontek. Silakan. Iya, jadi yang pertama saya sendiri nih ya harus dipastikan ketika saya memang harus keluar rumah, saya memastikan penerapan 3M ini benar-benar diterapkan dengan baik. Yang kedua, ketika berpergian juga menggunakan kendaraan pribadi, kalau bisa tidak menggunakan transportasi umum karena pasti resikonya akan naik. Kemudian yang ketiga, ketika balik ke rumah, tadi sudah saya sampaikan, langsung ganti baju, langsung mandi, pisahin semua baju-bajunya, baru bisa main-main dan berkumpul dengan anak-anak. Yang keempat, ini juga bagian dari kita mencerdaskan anak-anak, dikasih keterangan lah. Anak saya yang pertama umurnya 7 tahun, sekarang sudah kelas 2. Dan dia sudah lebih update nih perkembangan daripada COVID-19 ibunya di ya. Indonesia dari ibu yang kadang lihat berita. Dia juga kadang paham. Nah, dia sudah paham sekarang yang pasti kan kegiatan sekolah sudah di rumah, jadi lebih belajar dari rumah. Kemudian ada juga yang kecil usianya 2 tahun, tapi alhamdulillah dua-duanya ini sangat patuh ketika memang harus sekali keluar rumah, misalnya harus kontrol ke rumah sakit. Ini menggunakan masker, kemudian pakai topi yang ada face shield-nya tuh, yang ada mika-mikanya sampai bawah. Nah, itu dipakai terus-menerus dan nggak dilepas sampai dengan kembali lagi ke rumah. Jadi memang sudah difahami, cuci tangan itu pasti langsung ketika sedang keluar rumah, kemudian balik lagi cuci tangan selalu, hand sanitizer dibawa kemana-mana. Jadi mereka juga mulai belajar kebiasaan baru nih, yang memang harus dimiliki ketika harus keluar rumah. Dr. Dewi Nur Aisyah, SKM, MSc, DIC, PhD, Ketua Bidang Data dan IT dari Satgas Penanganan COVID-19. Terima kasih banyak udah bisa ngobrol sama Femina sore hari ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali pada waktu yang mendatang. Sehat selalu Dr. Dewi. Sama-sama Mbak Peti. Ya, mudah-mudahan kita jumpa di Zoom biasanya ya. Terima kasih banyak dan kita mungkin akan mengakhiri acara hari ini dan teman-teman jangan lupa setiap Senin nanti kita akan ada acara seperti ini, salah satunya juga dengan teman-teman dari Satgas COVID-19 sebagai bagian dari kerjasama kami bersama Satgas COVID-19 dan ingat pesan Ibu. Betul ya, Dr. Dewi ya? Kita pamit dulu. Sampai jumpa kembali di waktu-waktu mendatang. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih. Bye. Ya.